Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar sekalian, pada dasarnya kita seorang manusia ingin senantiasa dirindukan oleh surga. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, al-jannatu mustaqatu illa arba'ati nafar. Ta'lil Quran wa hafidhil lisan wa muti'i mijian wa sha'imi fi syahri Ramadan. Surga itu sangat merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, menolong, memberi ataupun memberi makan orang yang lapar, dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Para pendengar sekalian, untuk itu mari kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah golongan yang dirindukan oleh surga dalam Islam, orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan ini selalu mengisi hidupnya dengan membaca Al-Quran, sehingga setiap aktivitas hidupnya senantiasa berpedoman pada Al-Quran. Hal itu pula yang menghindarkan dari segala hal buruk. Di Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat dalam membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya, yang akan dihitung berlipat kebaikan per hurufnya. Tidak hanya membaca saja, namun kita berusaha untuk menghafalnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, yuqalu li saulihi bil Qur'ani qra wartaqi waratila kama kunta turafiqu fi dunya fa ima manzilaka inda akhiri ayata taghrohika. Dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkannya Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Dengan membaca Al-Quran, kita memiliki ketenangan batin yang baik, sesuai dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubahum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dari hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu dari kata-kata yang kotor, mencaci maki, menghujat, atau menghina orang lain. Hal ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah melalui Quran Surat Al-Baqarah ataupun hadis Nabi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83,
Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kalian semua kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ini juga disampaikan dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqulu khairan waliyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya adalah oleh hadis riwayat Abu Daud. Celakalah bagi orang yang berkata kemudian berbohong supaya orang-orang tertawa. Maka celakalah baginya. Pendengar yang dirahmati Allah. Untuk yang ketiga adalah orang yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan sesuatu yang baik lagi halal kepada orang kelaparan, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan memberikan makanan dan buah-buahan di surga nanti. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27, wa atizal kurba haqqaul wa miskina wa ibnasabili wa latubazir tabzira innal mubazirina kanu ihwana si syayyatin wa kana si syaitanu li rabbihi kafuro. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dijelaskan pula di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'aroki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian ditambah pula dengan penguat, yaitu hadis tentang zakat yang diriwayatkan oleh Tabrani. Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit. Kalian dengan sedekah, siapkan doa untuk musibah. Ada pula dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa an Muhammadar Rasulullah. Wa aqimu sholat wa itai zakata wa saumi Ramadan wa haji. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, dengan mendirikan sholat. Yang ketiga, dengan menunaikan zakat. Dan yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah haji. Untuk efisiensi penyalurannya bisa melalui amil zakat yang nantinya dikelola dengan baik. Misal kita bisa melakukannya melalui lazismu. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir adalah orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah akan menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal lam min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Demikian pula dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 menyampaikan, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu, yaitu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan perasaan itu lebih baik dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dilanjutkan pula dengan hadis Nabi dari hadis riwayat Bukhari, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan referensi pengetahuan kita semua tentang persiapan kita menjadi seorang yang dirindukan oleh surga. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, basyirul mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.